Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3261. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan hal seperti itu. Jelas, pihak lain menjalankan rencana untuk memikat musuh. Dan sangat sukses. Lawan membiarkan penembak jitu biasa muncul dalam jangkauan bidikan Xiao He, menarik peluru Xiao Wu. Sebagai penembak jitu yang hebat, reaksi pertama Xiao Wu saat melihat musuh adalah menarik pelatuknya. Saat dia menembak dan membunuh penembak jitu, lokasinya terungkap. Dengan level penembak jitu musuh, ia dapat menemukan posisinya dalam sekejap dan melakukan tembakan yang fatal. Untungnya, Xiao Wu merasakan bahaya setelah menaikkan level musuh dan menggerakkan tubuhnya secara tidak sadar. Kalau tidak, pelurunya tidak akan mengenai bahu saya, tetapi bagian tengah alis saya. Petik 2. Xiao Wu berusaha keras untuk mengatur nafasnya, memaksa dirinya untuk melupakan rasa sakit dari bahunya. Lambat laun, napasnya menjadi lebih panjang lagi. Kerusakan yang disebabkan oleh tembakan itu tidak terbayangkan oleh orang biasa, rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan darah yang mengalir menyatakan bahwa vitalitasnya telah berlalu. Tapi dia tahu betul bahwa dia harus membunuh penembak jitu itu, jika tidak, pihak lain akan menjadi ancaman besar bagi rekan-rekannya. Itu harus dihapus. Tuan Hiu Harimau, penembak jitu musuh yang paling kuat telah terluka olehku. Di atap sebuah bangunan beton, seorang pria paruh baya berusia 40-an diam-diam merangkak di tanah yang keras dan dingin. Di tanah, dia berkata kepada walkie-talkie kosong. Sangat bagus. Suara Hiu Harimau datang dari walkie-talkie. Apakah ada penembak jitu lain selain dia? Ada satu lagi. Pria paruh baya itu berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana dengan pihak kita? Apakah ada orang yang masih hidup selain kamu? Tanya Hiu Harimau. Ada satu lagi. Cari kesempatan dan bunuh mereka semua. Hiu Harimau mendengus dingin. Biarkan monyet huaksia itu tahu betapa kuatnya dirimu. Ya, tuanku. Setelah membunuhnya, aku memerintahkanmu temukan Dewa Perang Timur secepat mungkin. Aku akan memberimu perlindungan terbaik. Jangan mengecewakanku. Suara Hiu Harimau menjadi sangat dingin. Jangan khawatir, tuanku. Pria paruh baya itu menjawab, lalu mematikan walkie-talkie, menatap gedung seberang seperti elang. Dia tahu bahwa dua penembak jitu lawan bersembunyi di gedung itu. Selain itu, dia juga tahu bahwa dua penembak jitu lawan sama-sama unggul. Salah satunya bahkan lebih mampu dari dirinya sendiri, dan yang tersisa tidak kalah mampu dari dirinya sendiri. Ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Kegembiraan psikologis yang ditimbulkan oleh konfrontasi seperti Master membuatnya merasa lebih mengasyikkan daripada memaksakan kecantikan. Dia memutuskan bahwa kedua tuan huaksia ini harus dimusnahkan di sini. Entah itu penembak jitu yang terluka sendiri, atau penembak jitu lainnya. Mereka semua akan mati. Pada saat yang sama, Hiu Harimau meletakkan walkie-talkie, menatap Bel yang sedang minum anggur merah, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Bel, saya seorang penembak jitu yang telah membunuh beberapa petinggi internasional. Keahlian menembak saya adalah top takik dan saya memukul setiap tembakan. Dengan dia di sini, kami peluang menang akan lebih besar. Petik 2. Bel mengangguk sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Hiu Harimau memiliki pengaturan yang begitu canggih, tentu saja kita akan menang. Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit melengkung. Penembak jitu, jika bukan karena berada di sini, Hiu Harimau tidak akan pernah tinggal di tempat hantu ini dengan ketenangan pikiran. Bel memandangi langit di luar, meminum anggur merah dalam sekali teguk, lalu mengambil pedang dan mulai memotong kukunya. Tidak akan lama lagi langit cerah. Hiu Harimau tertawa, tentu saja kami akan menang, ini adalah wilayah saya,
dan dengan bantuan Anda, Tuan Bell, tidak mungkin saya kalah. Bab 3262 mendengar ini, Bell berhenti memotong kukunya, dan berkata dengan setengah tersenyum, namun, Jenderal Hiu Harimau, saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa tentara Tiongkok itu sepertinya tidak suka berkelahi, tapi berkelahi lari saja, sepertinya itu menguji realitas kita di sini, dan mereka hanya memiliki selusin, dan mereka masih ingin mengikuti saya. Agak naif untuk melawan tentara, bahkan jika mereka adalah pasukan khusus elit China, bahkan jika mereka dipimpin oleh pasukan Timur Dewa Perang, terus kenapa? Dia adalah manusia, bukan dewa, jangan meremehkan tentara China ini, meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka memang tentara top dunia. Anggota tim semuanya adalah master 1 lawan 10, jadi jangan ceroboh. Petik 2. Haha, Tuan Bell, jangan khawatir. Hiu Harimau tertawa keras, kamu membuatnya terlalu mitos, tidak perlu takut pada mereka, jangan percaya, tunggu dan lihat saja, aku akan mengirimkan semuanya kepada Tuhan. Petik 2. Bell mengerutkan bibirnya sedikit, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatapnya dengan penuh arti, matanya penuh sarkasme. Mendapatkan nama yang buruk, hanya tentara Kekaisaran Amerika yang paling mengenal tentara Tiongkok. Dia tahu betul bahwa mereka memang sekelompok master tingkat atas, dan siapapun yang meremehkan mereka harus membayar mahal. Dia melirik ke langit di luar lagi, dan suasana hatinya mulai sedikit gelisah. Segera, dia akan dapat melawan kelompok tentara Tiongkok itu. Persiapan untuk periode waktu ini akhirnya mengantarkan momen ini. Dewa Perang Timur, hari ini adalah hari kematianmu. Pada saat ini, tembakan di tanah mulai mengecil dan jarang. Dari sudut pandang ini, Xiao Wu tahu bahwa Li Dong dan Zhao Bin telah menguji realitas satu sama lain. Harus mundur sekarang. Ini berarti langit akan segera fajar, dan Li Dong serta yang lainnya akan melancarkan serangan umum terakhir setelah fajar. Untuk tugas ini, Xiao Wu memiliki keyakinan mutlak. Karena ini adalah pasukan khusus paling elit China yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan Li Dong, Dewa Perang, memimpin tim itu sendiri. Bersamanya, harapan untuk membunuh hiu macan sangat tinggi, dan harapan untuk mendapatkan antibiotik semakin besar. Apapun yang terjadi, misi ini, berapapun harganya, harus berhasil. Dan para pejuang biokimia yang bersembunyi di kegelapan, mereka juga harus keluar, bukan? Cahaya bulan tampak semakin terang. Lapisan cahaya bulan putih keperakan dituangkan ke tanah. Genangan darah, mayat, senjata yang dibuang, dan nyala api di tanah memberi lapisan cahaya bulan putih keperakan ini lapisan makna yang mengerikan. Ini adalah medan perang. Kejam. Tidak ada yang mengambil mayat musuh atau tentara kita sendiri. Tentu saja, di medan perang yang belum berakhir, tidak ada waktu untuk berbenah. Sekarang, kedua belah pihak masuk ke dalam keheningan halus dengan pemahaman diam-diam, hanya desis api yang membakar yang tersisa. Lengan terluka Xiao Wu sudah lumpuh karena kehilangan darah yang berlebihan. Namun, ada rasa ketabahan dan tekad di wajahnya. Dia harus memiliki cukup kesabaran dan harus membunuh penembak jitu sebelum fajar. Kalau tidak, kemajuan mendadak saudara-saudara itu akan penuh dengan ancaman. Meskipun kehilangan banyak darah, otak Xiao Wu tidak melambat, tetapi menjadi lebih jernih. Sangat tidak ilmiah, tapi memang benar, pemikirannya sangat jernih, penglihatannya juga sangat jernih, bahkan setiap gerakan tubuhnya terasa sangat presisi. Perasaan ini membuatnya aneh dan juga membuatnya sedikit pahit. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat kembali setelah pertempuran ini. Bab 3263. Saya tidak bisa kembali ke pedesaan, saya tidak bisa pulang, tetapi Xiao Wu tidak takut sama sekali. Karena dia tahu bahwa setelah pertempuran ini, apapun yang terjadi, rekan-rekannya akan membawanya kembali ke desa. Dia tidak berharap dirinya dihormati oleh negara, dia hanya berharap bisa berhasil membunuh penembak jitu di seberang sebelum fajar.
Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahu Xiao Wu masih berdarah. Jika dia terus seperti ini selama setengah jam lagi, pemikiran jernihnya saat ini akan benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Oleh karena itu, pertempuran harus diakhiri. Pihak lain, dan dua lainnya, tidak terluka. Di sisi saya, ada juga dua orang, dan saya terluka parah. Tetapi satu-satunya keuntungan terletak pada tangan observasi. Itu adalah penembak jitu yang sangat berbakat. Jika tidak, mustahil baginya untuk dipilih sebagai pengamat Xiao Wu untuk misi ini. Terlepas dari statusnya sebagai pengamat, anak itu adalah penembak jitu jenius yang langka. Jika satu orang harus mati, maka orang tersebut harus menjadi dirinya sendiri. Itu hanya bisa menjadi diriku sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, saat berikutnya, suasana hati Xiao Wu kembali tenang, dan kemudian tubuhnya sedikit condong keluar. Ada gerakan, tapi bukan penembak jitu. Karena lingkup penembak jitu Xiao Wu, saya tidak tahu kapan posisinya berubah, dan itu sudah termasuk posisi penembak jitu musuh lainnya. Ledakan, suara tembakan terdengar. Sebuah peluru terbang keluar dari pistol Xiao Wu terlebih dahulu, dan terbang menuju dahi penembak jitu lain di sisi lain. Reaksi pihak lain masih tergantung pada pelatuknya. Menabrak, lingkup penembak jitu lawan hancur dalam sekejap. Peluru membawa energi kinetik yang sangat kuat, menghancurkan teropong, terus melompat ke depan, dan akhirnya tenggelam ke dahi penembak jitu, menimbulkan awan darah yang besar. Penembak jitu, dengan mata terbuka lebar, jatuh dengan keras ke tanah dengan sedikit kebingungan dan keengganan, sekarat karena penyesalan. Cepat, sekarang. Petik 2. Xiao Wu meraung. Kemudian, senyum muncul di wajahnya. Sangat tidak berdaya, tetapi dengan sedikit kepuasan. Dia melihat ke arah tangan yang mengamati, dengan harapan kuat di matanya. Dia sangat yakin bahwa penembak jitu muda ini dapat melakukan apa yang dia ingin dia lakukan. Ya, dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membunuh penembak jitu di sisi lain, memancing penembak jitu, dan membiarkan pengamat menghadapinya. Pengamatnya adalah Xiao Lin, dan Xiao Wu percaya pada kemampuannya. Saat dia meneriakkan kata-kata ini, nyala api keluar dari atap gedung beton di seberangnya. Penembak jitu lawan akhirnya memanfaatkan kesempatan ini dan menembakkan peluru ke arah Xiao Wu. Sedangkan untuk tangan yang mengamati, Kobayashi saat ini menjadi setengah jongkok. Dia sepertinya tahu rencana Xiao Wu, dan ruang lingkupnya tidak melihat lawannya, tetapi di tempat penembak jitu itu berada. Dalam sekejap, dia menangkap sosok lawan. Dalam sepersekian detik inilah dia melihat api menyembur dari senjata lawan. Ledakan. Kobayashi juga menembak, dan menarik pelatuknya dengan tegas. Dua peluru melesat keluar dari kamar masing-masing. Satu terbang menuju kepala Xiao Wu. Satu terbang menuju jantung penembak jitu musuh. Pada saat terakhir ini, Xiao Wu merasakan kedamaian yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia memikirkan banyak hal, memikirkan kecemasan dan kegembiraan saat pertama kali bergabung dengan tentara. Memikirkan sambutan hangat yang saya nikmati saat pertama kali bergabung dengan pasukan. Khusus, itu adalah wajah yang tulus dan bersih. Ada yang ganas, ada yang gelap dan kurus, dan ada yang kasar dan pendiam. Tapi tidak masalah, Xiao Wu berencana untuk menyimpan wajah-wajah itu selamanya di benaknya, di bagian terdalam hatinya. Jika ada akhirat, kita akan terus menjadi saudara. Bab 3264 Puff. Bagaimanapun, Xiao Wu meninggal. Pelipisnya tertembus peluru. Namun, bahkan saat ini, masih ada senyum di wajahnya. Saudaraku, ayo pergi dulu. Kemudian, tubuhnya jatuh perlahan, tetapi pada saat terakhir kehilangan vitalitasnya, dia menutup matanya. Akan ada kegelapan abadi antara langit dan bumi, dan tidak akan ada lagi terang. Dia berjalan dengan puas, karena dia akhirnya menyelesaikan tugasnya. Dia percaya bahwa tembakan Kobayashi bisa mengirim lawan ke neraka juga.
Xiao Wu meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan. Tapi penembak jitu musuh penuh penyesalan saat ini. Bahkan, ketika dia mendengar suara tembakan, mencondongkan tubuh, dan melihat penembak jitu yang terluka olehnya menembakkan peluru ke rekannya yang lain, dia tahu itu adalah jebakan. Namun, dia adalah penembak jitu dan penembak jitu yang sangat baik. Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa itu adalah jebakan, dia sudah membidik kuil Xiao Wu saat ini. Jadi jarinya secara naluriah menarik pelatuknya. Dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk menghindar. Kemudian, dari sudut matanya, dia melihat nyala api ke arah lain. Dan di balik nyala api itu ada penembak jitu yang sangat muda. Penembak jitu musuh ini bahkan melihat kebencian yang mendalam di mata penembak jitu muda China itu. Sialan. Dalam hatinya, dua kata ini baru saja muncul. Engah. Sebuah peluru juga menembus kepalanya, seperti menghancurkan semangka besar, dan darah menyembur keluar. Tubuhnya terkuras semua kekuatannya dan akhirnya jatuh ke tanah. Sejauh ini, semua penembak jitu musuh telah terbunuh. Dan penembak jitu kita sendiri, Xiao Wu, terbunuh. Hasil yang sangat kejam, tetapi sangat realistis, perang selalu memiliki harga yang harus dibayar. Setelah melihat kepala penembak jitu musuh tertembus oleh peluru yang ditembakkannya, Xiao Lin segera bergegas menuju tubuh Xiao Wu dengan senapan penembak jitu di tangannya. Wajahnya penuh kesedihan. Dia tahu bahwa Xiao Wu sudah meninggal. Penembak jitu Cina yang hebat menutup matanya di sini selamanya. Xiao Wu, tolong jawab jika kamu mendengarnya. Xiao Wu, tolong jawab. Xiao Wu, tolong jawab. Petik 2. Walkie-talkie yang jatuh di tanah dingin terus-menerus membunyikan zao panggilan Bin. Xiao Lin memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan suasana hatinya yang menyakitkan, lalu mengambil walkie-talkie. Zhao Shou, ini tim penembak jitu, dan aku Xiao Lin. Xiao Lin, bagaimana? Apakah kamu menyelesaikan misinya? Di mana Xiao Wu? Kenapa dia tidak berbicara? Misi berhasil diselesaikan, dan semua penembak jitu musuh terbunuh. Angkor, dia melakukan pengorbanan heroik, kata Xiao Wu dengan mata merah. Petik 2. Petik 2. Zhao Bin berjongkok di sudut, dan ketika dia mendengar kata-kata dari walkie-talkie, dia membanting walkie-talkie itu ke dinding, memeluk kepalanya dan terdiam. Dalam persidangan ini, 3 bersaudara terbunuh atau terluka. Hal yang paling tidak dapat diterima baginya adalah penembak jitu Xiao Wu tewas dalam pertempuran. Ini semua adalah elit tajam China. Tidak peduli berapa banyak musuh yang terbunuh, bahkan jika misi terakhir selesai, itu tidak dapat ditutup-tutupi. Ini akan menjadi kemenangan yang tragis. Ini bukan pertama kalinya Zhao Bin berpartisipasi dalam pertempuran, juga bukan pertama kalinya dia menderita karena pengorbanan rekan-rekan seperjuangannya, tetapi kali ini adalah perang yang paling tidak dapat diterima baginya. Karena saudara-saudara yang dia bawa kali ini adalah elit terbaik yang paling dia sayangi, tetapi 3 dari mereka dikorbankan. Hati dan hatinya sakit. Namun, perang ini belum benar-benar dimulai. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan kembali hidup setelah perang usai. Sang Buddha berkata bahwa ada 8 penderitaan dalam hidup, kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, perpisahan dari cinta, kebencian jangka panjang, tidak dapat meminta, tidak dapat melepaskan. Namun, saat ini di hati Zhao Bin, dia merasa bahwa rasa sakit terbesar adalah melihat saudara laki-lakinya mati satu persatu. Rasa sakit seperti itu memotong hatinya seperti pisau. Dia memandang saudara-saudaranya yang setengah jongkok dan beristirahat, dan kepahitan di sudut mulutnya tak terlukiskan. Bab 3265. Apakah kamu takut? Apakah kamu menyesal? Li Dong berjalan perlahan. Tubuhnya berlumuran darah, matanya yang hitam pekat sangat dalam, dan dia memancarkan aura dingin. Sekarang dia terlihat sangat tenang dan berdarah dingin. Aura Dewa Perang akhirnya terungkap sepenuhnya saat ini.
Aku tidak melakukannya, kata Zhao Bin dengan suara serak. Untuk berpartisipasi dalam operasi ini, tidak ada yang memiliki harapan berlebihan bahwa mereka dapat kembali hidup 100%, dan tidak ada yang dapat berharap bahwa musuh adalah sekelompok massa. Kami sudah memikirkan ini. Petik 2. Li Dong menatap Ye Long dan semua orang, dan berkata perlahan. Kami orang tidak takut mati. Anda harus sangat jelas tentang pentingnya misi ini. Petik 2. Selama kita membunuh hiu macan, mendapatkan antibiotik, dan menghancurkan prajurit biokimia itu, kita akan menghancurkan Kaisar AS di sini. Ambisi untuk membangun laboratorium biokimia, semua ini ada artinya. Anda harus tahu bahwa yang kita lakukan sekarang adalah menjaga wilayah China, dan kita tidak boleh membiarkan Kaisar AS untuk berhasil membangun laboratorium biokimia di sini. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi China, dan itu juga akan menjadi bencana bagi dunia. Semuanya akan sia-sia. Zhao Bin mengepalkan tinjunya, mengungkapkan dari alisnya dengan ekspresi tekad yang kuat. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ketua, Anda benar demi rekan senegaranya dan untuk perdamaian dunia, mari kita bertarung." Hiu harimau sedang dalam suasana hati yang buruk karena penembak jitu terkuatnya mati. Ini hanya memotong hatinya. Penembak jitu adalah Gary, yang bergabung dengan Kam Hiu Harimau 5 tahun lalu, dan telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepadanya selama bertahun-tahun. Awalnya, dia ingin mempercayakannya dengan tugas membunuh Dewa Perang Timur, tetapi dia tidak menyangka akan dibunuh oleh musuh pada akhirnya. Sementara dia sangat marah, ketakutan muncul pada saat bersamaan. Mampu menembak dan membunuh Gary berarti penembak jitu musuh adalah master yang sangat menakutkan. Kemampuan Gary, dia terlalu jelas. Selama musuh muncul, dia bisa menembak dan membunuhnya dari jarak ratusan meter. Jika dia memiliki senjata penembak jitu yang sangat kuat, dia bahkan bisa membunuh musuh yang jaraknya beberapa kilometer. Dan tanpa gagal. Tetapi jika lawan dapat menembak Gary, dia harus menjadi master yang setingkat dengan Gary, atau bahkan melampaui Gary. Hiu harimau merasa bahwa dalam pertempuran ini, dia harus bersembunyi di sini dan tidak keluar, jika tidak, penembak jitu lawan akan segera membunuhnya. Dalam kelompok orang ini, ada penembak yang sangat kuat. Hiu harimau berkata dengan dingin dengan wajah yang sangat jelek. Jadi, jangan remehkan mereka. Bel di sebelahnya berkata dengan tenang. Hiu harimau menatapnya dan bertanya, "Tuan Bel, izinkan saya bertanya lagi, bisakah Anda benar-benar berurusan dengan Dewa Perang Timur itu?" "Tentu saja, saya sudah menunggu saat itu." Petik 2. Bel mengangguk sambil tersenyum, "Jangan khawatir, dia akan mati di sini dan tidak akan pernah mengancam keselamatan pribadi Anda." Petik 2. Setelah mendengar ini, hiu harimau merasa lega, dan bertanya lagi. "Lalu menurut Anda kapan mereka akan memilih untuk menyerang secara resmi?" Tebak. Bel menggelengkan kepalanya, "Tapi aku yakin mereka pasti akan menyerang sedini mungkin, tidak ada keraguan tentang itu." Petik 2. Sialan Dewa Perang Timur, dan para prajurit Cina sialan itu, aku ingin menggunakan darah mereka untuk memberi penghormatan kepada bawahanku yang mati. Hiu harimau jelas menyesali kematian penembak jitu kesayangannya. "Aku akan mengurus urusan prajurit pemberani dan tak kenal takut ini untuk Tuan Hiu Harimau." Petik 2. Bel menghela nafas pelan, "Mereka layak dihormati." Mendengar ini, hiu harimau diam-diam mengepalkan tinjunya, dan kilatan cahaya melintas di matanya sebuah sentuhan kekerasan. Kemunafikan. Dia menggeram dalam hati. "Jika bukan karena Anda, tentara saya tidak akan pernah mati sama sekali. Jika bukan karena Anda, penembak jitu saya tidak akan mati. Jika bukan karena keuntungan yang bahkan dia tidak bisa menolaknya." Hiu harimau percaya bahwa dia pasti akan memenggal kepala Bel tanpa ragu-ragu. Bab 3266. Hiu harimau mengerutkan kening, nyaris tidak menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata dengan nada tenang, "Tuan Bel, saya lelah,
saya akan pergi istirahat dulu. Jenderal, pelan-pelan. Bell menyuruhnya keluar, dan membungkuk paling sopan padanya. Setelah Tiger Shark kembali ke kamar, dia segera memanggil orang kepercayaannya. Orang kepercayaannya adalah para veteran yang telah mengikutinya selama 10 tahun. Namanya Keri. Dia adalah pensiunan veteran yang sangat kuat. Saat ini, hiu harimau perlu berbicara dengan orang kepercayaannya tentang rencana selanjutnya. Jenderal, istirahatlah lebih awal, besok mungkin akan ada pertempuran yang sulit. Keli berkata dengan lembut. Tidak bisa tidur. Hiu harimau menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana pengaturan barang-barang yang dipercayakan kepadamu? Tenaga kerja sudah ada, tinggal menunggu perintah jenderal. Klein berkata dengan kepala tertunduk. Yah, masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan kepada siapapun, kalau tidak. Kata hiu harimau dengan wajah muram. Aku mengerti. Keli menundukkan kepalanya, dan berkata dengan ragu, itu hanya jenderal, aku tidak mengerti. Hah, hiu harimau mengangkat alisnya dan meliriknya. Jangan bilang, apakah menurutmu kita akan kalah? Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, hiu harimau menyela dengan ringan, apapun, kamu harus siap dengan kedua tangan, sehingga kamu tidak akan menemui jalan buntu. Jenderal itu bijak, tidak peduli apapun, aku akan maju dan mundur bersama sang jenderal. Kled mengangguk. Kamu telah bersamaku selama 10 tahun. Seperti Gary, kamu adalah rekan terdekatku. Sekarang dia sudah mati, orang yang paling aku percayai hanyalah kamu. Hiu harimau menghela nafas dan berkata dengan ringan, tapi kamu harus ingat satu hal. Petik 2. Apa? Kled bertanya dengan rendah hati. Ada beberapa hal, jika kamu tidak tahu, maka jangan terlalu banyak berpikir, itu tidak baik untukmu. Hiu harimau menatapnya dalam-dalam. Ya, Klein mengangguk berat. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah diatur? Orang-orang itu sudah ada di tempat. Hiu harimau mengangguk puas dan bertanya lagi. Ya, jenderal, saya menyewa kelompok tentara bayaran yang sangat terkenal di Afrika. Mereka ada di tempat tadi malam dan akan menjaga gedung ini. Jika tentara China itu ingin menyerang, mereka harus membunuh mereka semua. Klein mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Namun, menurutku tentara Tiongkok itu tidak mungkin membunuh semua tentara bayaran itu. Mereka tidak hanya terkenal di Afrika, tetapi juga terkenal di dunia. Hubungi. Bahkan Dewa Perang Timur itu tidak bisa lakukan, lagi pula, tidak peduli seberapa kuat dia tetap manusia, dan dia tidak bisa menghentikan peluru. Petik 2. Bagus sekali. Hiu harimau bahkan lebih puas, dan dia menepuk wajah Kled. Bahu, sekali masalah ini selesai, kita akan mendapatkan keuntungan yang tak terukur. Pada saat itu, kentunganmu akan sangat diperlukan. Terima kasih, Jenderal. Kled menundukkan kepalanya lagi. Hanya saja hiu harimau tidak menyadari bahwa saat orang kepercayaannya menundukkan kepalanya, cahaya keras muncul di kedalaman matanya. Setelah malam tibalah fajar. Tim God of War berkumpul, menunggu Li Dong memberi perintah. Awalnya ada 14, tetapi Xiao Wu dan 3 lainnya meninggal, dan sekarang masih ada 11. Dibandingkan dengan ribuan pasukan musuh, jumlah ini sebenarnya tidak cukup. Semua orang tahu bahwa yang berikut ini akan menjadi pertempuran sengit dengan lebih sedikit musuh dan lebih banyak musuh. Masa dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok meliput dan kelompok lainnya melecehkan, kedua kelompok dipimpin oleh Zhao Bin. Kelompok terakhir adalah satuan tugas khusus Li Dong sendiri, dengan kerja sama 2 tim Zhao Bin, mereka akan memasukkan hiu macan langsung ke perut gedung tinggi tempat hiu macan berada. Setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas, dan setiap orang siap secara mental. Sejak mereka mengenakan seragam militer ini, mereka tahu bahwa mereka berada di medan perang dan tidak ada alasan untuk mundur. Bab 3267. Li Dong dan Li Dong berdiri berdampingan.
Mereka memandang saudara-saudara yang berbaris rapi di depan mereka, seolah ingin membekaskan wajah mereka di bagian terdalam pikiran mereka. Ketika Dongfang menjadi pucat, Li Dong mengangkat pistol di tangannya dan berkata perlahan, "Saudaraku, setelah pertempuran ini, beberapa dari kalian mungkin mati, tetapi terlepas dari hidup atau mati, kita harus menyelesaikan tugas. Ingat, kita tidak berperang untuk diri kita sendiri, kita berjuang untuk tanah air kita dan dunia." Wajah semua orang tergerak. Berjuang untuk dunia. Tidak, bukan itu yang ingin mereka lakukan. Yang mereka butuhkan adalah mempertahankan keluarga dan tanah air mereka. Kalian semua tahu untuk apa kita di sini kali ini. Petik 2. Li Dong memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, misi kita terutama untuk menghentikan konspirasi imperialis AS dan mencegah mereka berada di pihak segitiga beracun. Dirikan laboratorium biokimia. Kembali untuk menyelamatkan nyawanya. Petik 2. Jadi kami datang ke sini dan membawa negara bersama kami. Kami harus mempercayai Anda, memikul beban, dan menghilangkan potensi krisis negara. Saya tahu Anda lelah, dan saya juga, tetapi tidak peduli seberapa lelah Anda. Itu tidak akan menghentikan kami untuk menyelesaikan misi kami. Kami adalah tentara Tiongkok, dan kami tidak pernah takut akan kelelahan dan kematian. Petik 2. Katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini? Hancurkan ambisi serigala Kaisar AS. Semua orang berteriak serempak. Itu benar, kami menghancurkan ambisi serigala Kaisar AS. Petik 2. Li Dong menghentakkan kakinya, memberi hormat kepada tentara Tiongkok di depannya, dan berkata dengan nyaring. Dalam pertempuran ini, beberapa orang akan berbaring selamanya dan tidak akan pernah bisa untuk berdiri. Namun, tulang punggungmu akan mewakili tulang punggung bangsa China dan akan abadi. Ayo pergi. Dengan Li Dong meneriakkan dua kata ini, perang dimulai lagi. Ledakan. Gerbang bangunan 6 lantai tempat hiu harimau berada dipenuhi api. Itu tampak seperti awan yang terbakar, menerangi wajah semua orang. Dadada. Peluru terus berhembus di udara, sekali kena, dagingnya akan terkoyak dan darah akan mengalir secara horizontal. Di bawah kekuatan peluru, tubuh manusia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Para prajurit dari Kam Hiu Macan, dengan mengandalkan bunker di pintu, menghadapi tentara Huaxia. Daya tembak yang mengerikan terjalin dengan lampu merah yang menyilaukan, membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Melihat sulit untuk maju, Li Dong mengeluarkan 2 bom asap tanpa memikirkannya, mengeluarkan sumbu dan melemparkannya ke depan. Zhao Bin melakukan hal yang sama. Ledakan. Beberapa bom asap dengan cepat menutupi semua yang ada di tengah kedua sisi. Akibatnya, kedua belah pihak tiba-tiba jatuh ke sapuan buta. Li Dong memberi isyarat pada Zhao Bin, lalu menyerang langsung. Di bawah kedok bom asap, dan semua orang adalah pasukan khusus teratas, masing-masing memiliki keterampilan luar biasa, kecepatan semua orang sangat cepat, dan dengan mengorbankan satu orang yang terluka, mereka langsung terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan musuh. Membunuh, teriak Li Dong, dan ketika jaraknya kurang dari 3 meter dari gerbang, dia sudah melompat. Ada sebilah pedang yang berkilat di tangan kirinya. Begitu mendarat, cahaya dingin berkilat dan memotong leher seorang prajurit musuh. Desir, desir, desir. Dia mengangkat pisaunya dan jatuh, musuh demi musuh jatuh. Sama seperti membunuh ayam, tidak ada jenderal sama sekali. Daya tembak di gerbang adalah yang paling ganas, tetapi jumlah orangnya juga paling sedikit. Lagi pula, prajurit yang baik perlu dilengkapi dengan senjata yang baik, dan gerbangnya terlalu sempit untuk menahan kerumunan orang, sehingga menjadi titik serangan yang dipilih oleh Li Dong dan yang lainnya. Bab 3268. Tapi tidak peduli seberapa bagus pasukan musuh ini, dalam hal kualitas dan keterampilan militer, dibandingkan dengan Li Dong, mereka hanyalah sampah dengan efektivitas tempur 5. Dalam waktu kurang dari 1 menit,
musuh yang menjaga gerbang dimusnahkan, dan Li Dong langsung menerobos. Musuh merespons dengan cepat, dan sejumlah besar bala bantuan muncul dari dua arah, tetapi mereka dicegat oleh kelompok pertama dan kedua yang dipimpin oleh Zhao Bin dan Ye Long, dan pertempuran jalanan yang sengit dimulai. Mereka mengulur waktu untuk Li Dong dengan nyawa mereka. Perang selalu brutal. Di tanah yang penuh kekacauan, kedua belah pihak meluncurkan pertempuran jarak dekat hidup dan mati. Beberapa terbunuh oleh pisau tajam, yang lain oleh peluru. Wajah semua orang berlumuran darah, tetapi mereka tidak tahu apakah darah itu milik mereka sendiri atau milik musuh. Mencemoohkan. Dengan tusukan backhand, Li Dong membunuh musuh di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia berulang kali menarik pelatuknya dengan tangan kanannya. 3 peluru terbang keluar, membunuh 3 musuh terdekat. Setelah itu, Li Dong tidak berhenti sama sekali. Setelah memasuki gerbang, dia langsung memasuki aula di lantai 1. Dada. Sebelum dia sampai di aula, peluru padat melesat ke arah wajahnya, menutupi seluruh tubuh Li Dong dengan segera. Dihadapkan dengan cakupan api yang mengerikan, tidak peduli seberapa kuat Li Dong, dia masih harus menghindar dan terpaksa mundur. Ada penyergapan, teriak Li Dong, berbalik, dan sampai di bawah tangga di satu sisi. Zhao Bin dan lainnya yang mengikuti di belakang bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menghindar. Namun ada saudara yang langsung tertusuk peluru di bagian dada dan jatuh ke tanah. Sialan, ada tentara lain yang tertembak di bahu. Dia mengambil beberapa granat dan melepaskannya terlepas dari cedera seriusnya. Bunuh Hiu Macan dan selesaikan misi. Boom, suara ledakan datang dari dalam saat berikutnya. Ditemani bubuk mesiu yang kental, seluruh bangunan bergetar. Asing. Petik 2. Mata Zhao Bin langsung memerah. Dia adalah prajurit termuda di Kam Macan, dan Zhao Bin paling menyukainya setelah bergabung kurang dari 2 tahun. Namun, dia berkorban di sini. Dia hampir mengikuti dengan putus asa, tetapi dihentikan oleh Li Dong yang rasional. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, tenanglah, teriak Li Dong. Zhao Bin menggigit bibirnya dengan erat, matanya merah. Dia tahu bahwa dia hanya mencari kematian ketika dia masuk. Dengan raungan keras, dia bergegas ke beberapa musuh di dekatnya, mengayunkan belati di tangannya terus-menerus, dan membunuh musuh sebelum menyelam bersama Li Dong. Ledakan. Frekuensi suara ledakan granat saat ini menjadi sangat padat. Bum bum bum. Granat itu sepertinya membalikkan gedung, telinga semua orang meraung, dan mereka hampir mengalami halusinasi pendengaran. Ketua, Zhao Shou, bunuh Hiu Macan. Seorang prajurit khusus dari pasukan nafas naga memblokir pintu masuk aula yang berlumuran darah. Dia ditembak dan jatuh ke tanah. Naik, Li Dong meraung, dan berlari menuju lantai 2 dengan pistol. Engah-engah. Begitu dia sampai di sudut lantai 2, peluru terbang ke arahnya lagi. Penyergapan lagi. Li Dong dan Zhao Bin menghindar dengan cepat dan tidak terluka, tetapi saudara laki-laki lain tertembak di belakangnya, tetapi dia kehilangan titik vitalnya. Setelah perban singkat, dia baik-baik saja untuk saat ini. Sial. Zhao Bin mengutuk, mengeluarkan bom asap, dan hendak melemparkannya, tapi Li Dong menangkapnya. Apa yang akan kamu lakukan? Li Dong melepaskan beberapa tembakan ke dalamnya dan bertanya tanpa ekspresi. Kita tidak bisa naik seperti ini. Petik 2. Zhao Bin meraung dengan mata merah. Pemimpin, biarkan aku membuka jalan untukmu, kamu naik dan bunuh Hiu Macan. Meskipun bom asap dapat menutupi pandangan mereka, kamu boleh juga terkena peluru nyasar. Ya. Li Dong menolak untuk membiarkannya naik. Jangan menjadi tentara karena takut mati. Zhao Bin melepaskan diri dari tangan Li Dong dan melemparkan beberapa bom asap ke lantai 2. Bab 3269. Cila. Asap tebal memenuhi lantai 2 dalam sekejap, membuat mulut dan hidung sangat mengiritasi. Memegang pedang, Zhao Bin menamparkan bahu Li Dong dan berteriak, "Kepala, terserah Anda."
Kemudian dia berkata kepada Yelong, "Yelong, bawa seorang saudara untuk mendukung kepala suku, dan sisanya ikuti aku. Ayo pergi." "Ya." Yelong meraung bersama yang lain. Tanpa menunggu Li Dong berbicara, Zhao Bin memimpin beberapa saudara untuk bergegas maju. Melihat Zhao Bin pergi untuk mencegat musuh tanpa ragu-ragu, Li Dong membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia adalah dewa perang timur dan kekuatan pribadinya berlawanan dengan langit, tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimanapun juga dia hanya satu orang. Jika Anda terkena peluru, Anda juga akan terluka, dan Anda juga akan jatuh. Dalam pertempuran berskala besar seperti ini, Li Dong tidak mungkin menyelesaikan tugasnya sendirian. Zhao Bin dan yang lainnya perlu melibatkan musuh dan menciptakan peluang bagi Li Dong. "Masuk." Li Dong mengatupkan bibirnya dengan ringan, melambaikan tangannya yang besar, lalu bergegas masuk. Melihat ini, Yelong dan seorang saudara mengikuti. Melalui asap tebal, dia bisa mendengar suara tembakan dan jeritan di belakangnya. Suasana hati Li Dong tidak lagi tenang, tetapi dia dengan paksa menahan diri, melewati semua jalan, dan dengan cepat mencapai lantai 3. Namun, ketika sampai di lantai 3, dia langsung berhenti. Alasannya sederhana, karena di sini dibandingkan dengan lantai 1 dan 2 terlalu sepi. Li Dong memegang pistol di satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia mengeluarkan belati yang berkilauan dan berjalan perlahan menuju kedalaman koridor. Tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia berteriak keras, "Hati-hati, ada penyergapan di sini juga." "Da-da-da." Hampir bersamaan dengan kata-kata itu jatuh, di kedalaman yang gelap, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari bunker, dan segera, beberapa nyala api berkedip. Yang terjadi selanjutnya adalah suara senapan serbu bergema. Di saat yang sama ketika musuh baru saja menyerbu keluar, Li Dong sudah mendorong Yelong dan keduanya menjauh, lalu melompat dan bersembunyi di bunker untuk menghindari serangan peluru musuh. Benar saja. Ada penyergapan di sini juga. Hatinya bergetar, dan dia melihat kedua Yelong yang baru saja didorong olehnya, dan saat berikutnya, dia akan menangis. Keahlian Yelong sangat bagus, menghindari peluru lawan, tetapi orang lain tertembak. Tembakan ini mengenai arteri di lehernya, merobek lubang. Darah tak berujung menyembur keluar, mungkin belum mati, prajurit itu terbaring dalam genangan darah. Tangan dan kakinya masih berkedut. Ketika Li Dong melihat pemandangan ini, air mata menggenang di matanya, dan niat membunuh di hatinya menjadi semakin kuat. Yelong juga terisak, mata harimaunya memerah. Namun, meskipun mereka marah di dalam hati, mereka tidak terburu-buru keluar tanpa berpikir. Mereka tidak hanya tidak dapat membalaskan dendam rekan satu tim mereka, tetapi mereka juga akan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Menggunakan bom asap adalah satu-satunya cara. Yelong, kamu memberikan perlindungan api di sini, aku akan membunuh mereka. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Ya, ketua. Yelong mengangguk dengan tenang. Sekarang Li Dong adalah tulang punggung mereka akan melakukan apa yang dia katakan tanpa ragu. Sebab, tugas membunuh Hiu Macan jatuh pada Li Dong, dan satu-satunya yang mampu melakukannya adalah Li Dong. Apalagi, kemungkinan besar akan ada pertempuran sengit yang harus diperjuangkan di masa depan. Lagi pula, hingga saat ini, tentara biokimia di pihak Kaisar AS belum muncul. Semua ini hanya bisa ditangani oleh Li Dong. Ding ding ding. Beberapa bom asap dijinakkan dan dilemparkan. Segera, lantai 3 juga dipenuhi asap. Lindungi aku. Li Dong meraung dengan suara rendah. Da-da-da. Yelong tiba-tiba mencondongkan tubuhnya, dan mulai menarik pelatuknya. Peluru-peluru keluar, memberi Li Dong pelindung api. Li Dong membawa senapan serbu di punggungnya, memegang belati di tangannya, dan energi di tubuhnya mengalir deras. Segera, dia membungkuk, berubah menjadi bayangan, dan menukik ke dalam. Bab 3270. Haha, ini tentara Tiongkok yang disebutkan oleh Jenderal Hiu Harimau. Lihat,
di bawah senjata kita, mereka bahkan tidak berani melongokkan kepala. Petik 2. Tentara Tiongkok barusan Anda dipukul di leher saya, jadi Anda harus pergi ke neraka sekarang, kan? Petik 2 tanda tanya. Ada apa? Hanya ada 3 dari mereka di sini, mengapa kita tidak naik dan membunuh mereka saja? Di belakang bunker yang dalam di lantai 3, sekelompok pria asing bertubuh kekar sedang mengobrol dengan gembira. Mereka mengenakan seragam militer, namun tidak sama dengan seragam militer negara lain. Pada posisi dada yang paling mencolok di tubuh mereka terdapat lencana dengan pola taring hijau. Orang-orang ini bukanlah tentara aktif di negara tertentu. Mereka adalah veteran pensiunan tim elit pasukan khusus di berbagai negara. Mereka adalah kelompok tentara bayaran taring terkenal di Afrika. Muncul di sini kali ini disewa oleh Jenderal Tiger Shark yang terkenal dari Poison Triangle untuk bertindak sebagai penjaga di lantai 3. Tidak peduli siapa itu, selama mereka bergegas ke lantai 3, mereka akan membunuhnya tanpa ragu. Ini adalah sekelompok algojo tidak manusiawi yang menculik, merampok, membunuh, memperkosa, mereka melakukan segala macam kejahatan. Selama mereka punya uang, mereka bisa melakukan apa saja. Ini adalah kelompok orang yang paling menakutkan di dunia, karena mereka tidak takut mati, karena mereka melakukan segala macam kejahatan. Sekarang, mereka muncul di sini dan menjadi penghalang bagi Li Dong dan yang lainnya. Mereka banyak dan menempati keuntungan besar. Mereka tidak mengira bahwa tentara Tiongkok ini dapat menjadi ancaman bagi mereka. Mencemooh. Saat mereka berbicara, lantai 3 tiba-tiba dipenuhi asap. Pada saat itu, pemimpin Venomous Mercenary Corps segera berteriak. Mereka telah menyalakan bom asap, cepat tembak, jangan biarkan mereka datang. Mengikuti suara itu, lidah api keluar dari berbagai bunker. Mereka percaya bahwa di bawah daya tembak seperti itu, musuh tidak mungkin mendatangi mereka. Namun, pemikiran tentara bayaran bertaring ini ditakdirkan salah. Sesosok muncul dari sisi tentara bayaran bertaring seperti hantu. Kemunculan sosok yang tiba-tiba membuat tentara bayaran itu ketakutan, ekspresinya berubah drastis, dan moncong senjatanya terangkat tiba-tiba. Namun, belati Li Dong telah dipotong. Mencemoohkan, menarik pedangnya secara miring, tentara bayaran itu segera melebarkan matanya dan jatuh ke tanah dengan enggan. Sampai kematiannya, dia tidak tahu kapan tepatnya tentara Tiongkok ini datang kepadanya. Tentara bayaran, aku tidak peduli dari mana asalmu, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, lalu menghilang dalam sekejap. Saat dia membunuh musuh kelima, bom asap di lantai 3 akhirnya hilang sama sekali. Dadada. Li Dong melompat, dia berada di udara, dan pistolnya ditembakkan 3 kali berturut-turut. 3 peluru, semuanya tanpa gagal, menembus tubuh ketiga musuh. Dan setelah dia mendarat, dia berguling dan bersembunyi di sebuah bunker. Engah-engah. Tentara bayaran Venomous Fang juga menemukan jejak Li Dong, dan dengan cepat menembak, tetapi semua peluru mengenai tanah, dan mereka bahkan tidak bisa menyeka sudut pakaian Li Dong. Namun, daya tembak lawan menutupi area tempat persembunyian Li Dong dalam sekejap. Hanya sebagian dari daya tembak yang tersisa untuk dikonsumsi oleh Zhao Bin. Seiring waktu berlalu, tubuh Zhao Bin digantung, dan masing-masing terkena peluru, tetapi nyawanya tidak terancam, tetapi efektivitas tempurnya sangat berkurang untuk sementara waktu. Ketika Li Dong mendengar suara tembakan dari sisi Zhao Bin berhenti, dia langsung bertanya. Zhao Bin, bagaimana kabarmu? 3271. Chief, saya kehabisan peluru. Lengan saya tertembak. Saya belum bisa mati. Suara serak Zhao Bin terdengar. Mendengar ini, Li Dong sedikit lega. Selama tentara bayaran ini tidak pergi ke sana secara pribadi, nyawa Zhao Bin tidak akan berada dalam bahaya. Li Dong tidak muncul, tetapi hanya melemparkan granat dan menembakkan beberapa peluru dari waktu ke waktu, membuat lawan ketakutan.
Suara tembakan berhenti di beberapa titik. Dalam waktu sesingkat ini, Li Dong mengganti 3 bunker berturut-turut. Alasan mengapa dia mengganti penutupnya adalah karena lawan juga melempar granat. Jika dia tidak mengganti penutupnya, bahkan Li Dong pun tidak dapat menahan kekuatannya. Dari granat, dia juga kehabisan peluru, dan satu-satunya senjata yang berguna di tubuhnya sekarang adalah belati di tangannya. Pelurunya sudah habis, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Para anggota Venomous Fang Mercenary Corps tahu bahwa Li Dong kehabisan peluru ketika mereka melihat bahwa Li Dong sudah lama tidak menembak, dan seseorang berteriak keras pada saat itu. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa tertentu di Afrika, yang tidak dimengerti oleh Li Dong. Tetapi bahkan jika dia tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain, Li Dong masih bisa menebak niat pihak lain. Karena dia mendengar langkah kaki yang kacau bergegas menuju sisi ini. Pada saat itu, Li Dong berdiri. Kemudian dia melihat lebih dari 2 lusin tentara bayaran bertaring, beberapa dengan pedang dan beberapa dengan senapan serbu, mengelilinginya. Melihat Li Dong menunjukkan kepalanya, seseorang langsung menembak. Dada. Peluru mengalir deras, tapi Li Dong mundur ke balik penutup saat lawan menarik pelatuknya. Dia mendengarkan dengan cermat langkah kaki musuh, menghitung posisi musuh dan menghitung langkah selanjutnya. Lebih dekat, lebih dekat. Li Dong mengembuskan napas ringan, dan segera, niat membunuh yang mengerikan muncul dari seluruh tubuhnya. Lalu, dia pindah. Ada lebih dari 1 belati di tubuh Li Dong, dia mengeluarkan belati lain dari pahanya, lalu melompat keluar. Pada saat yang sama, belati di tangannya berubah menjadi cahaya dingin dan meledak. Engah. Belati itu tenggelam langsung ke dahi tentara bayaran yang memegang senapan serbu. Mata lawan melebar, lalu tubuhnya mulai jatuh. Namun, sebelum dia jatuh, Li Dong jatuh ke tanah, berguling, dan mendatanginya, menopang tubuhnya. Semua ini terjadi antara kilat dan batu api. Ketika tentara bayaran bereaksi, Li Dong telah membunuh seorang partner dan menutupi dirinya dengan tubuh partnernya. Dada. Kemudian, Li Dong mengambil senapan serbu dari mayat itu, memutar senjatanya, dan mengarahkannya ke punggung beberapa tentara bayaran yang berjalan menuju Zhao Bin. Peluru mengalir keluar, langsung menghancurkan tentara bayaran itu menjadi saringan. Musuh pun menembak, namun semua peluru mengenai mayat tersebut dan tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun pada Li Dong. Hilangnya beberapa partner tidak membuat tentara bayaran ini marah. Sambil menarik pelatuknya, mereka terus mengepung Li Dong. Sepasang mata tajam seperti elang itu menatap Li Dong yang bersembunyi di balik mayat, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Bunuh dia. Seorang tentara bayaran meraung, memegang belati, dan bergegas menuju Li Dong. Melihat ini, tentara bayaran lainnya membuang senjata mereka satu demi satu, dan bergegas dengan pedang dan belati di tangan mereka. Mereka ingin menggunakan taktik kerumunan untuk membunuh Li Dong di sini. Harus dikatakan, ini adalah cara yang paling efektif. Dalam pertempuran jarak pendek semacam ini, senjata api tidak berguna, dan hanya senjata dingin yang menjadi raja. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak menghadapi tentara Tiongkok biasa, tetapi dewa perang timur yang terkenal. Li Dong mengangkat pedangnya, dan dengan dingin mengucapkan sepatah kata, bunuh. Setelah mengatakan itu, dia bergegas maju seperti singa yang marah, dan pedang di tangannya meledak menjadi cahaya dingin yang genit. Bab 3272. Seorang tentara bayaran mendatangi Li Dong, menikamnya dengan kejam dengan pisau yang bersinar di tangannya. Berdengung, bilahnya menghancurkan udara, mendistorsi ruang, dan menebas lurus ke bawah seperti senjata tajam yang berisi aliran udara. Yang ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa tentara bayaran ini adalah seorang pelatih, dan kekuatannya telah mencapai tingkat master seni bela diri. Bang! Li Dong juga menebas dengan pisau, membuat suara tajam dan menusuk telinga. Belati yang diberkati dengan ki sejati memiliki kekuatan yang hampir tak terkalahkan,
langsung memotong pedang lawan dan menebas tenggorokan tentara bayaran itu. Oh, darah beterbangan kemana-mana, mekar seperti kembang api yang indah. Di mata Li Dong, master seni bela diri hanyalah semut yang lebih kuat, rentan terhadap satu pukulan. Bang-bang, Li Dong berbalik, menendang dua musuh yang bergegas di belakangnya, lalu melompat ke depan seperti kilat, memotong leher keduanya dengan kecepatan kilat. Darah tumpah ke tanah, dan Li Dong menendang tentara bayaran yang tidak jatuh dengan tendangan, dan mengenai dua orang di belakangnya. Keciut, kedua tentara bayaran di depan meraung, dan dengan cepat menikam pedang mereka. Mereka tidak takut dengan kekuatan bertarung Li Dong yang menakutkan, dan menyerang seperti tentara mati. Dentang, Li Dong menarik bilahnya, dan mendorong kedua bilah itu menjauh, tetapi ada dua bilah di belakangnya lagi. Kecepatan Li Dong tidak lambat, ada lebih banyak orang di sisi lain, dan kekuatan mereka tidak lemah. Pada saat itu 4 pisau langsung menusuk ke arahnya. Huff, alis Li Dong penuh dengan niat membunuh, dan dia benar-benar pembunuh. Tangan kirinya justru langsung mengarah ke belakang, meraih pisau tajam dengan kekuatan dominan yang tak tertandingi, melipatnya dengan paksa, bahkan langsung menjungkir balikkan mereka berdua. Dan bilah yang dia pegang di telapak tangannya menjentikkan ke depan, langsung tenggelam ke tenggorokan kedua musuh yang bergegas maju. Dalam sekejap, Li Dong membunuh 4 musuh. Sebelum menunggu musuh yang tersisa menerkam, Li Dong mendengus dingin dan menukik. Bang bang bang, kong kong. Suara tinju, kaki, dan bilah yang bertabrakan terdengar tanpa henti, meledak di lantai 3. Darah terus-menerus terciprat, dan tentara bayaran terus berjatuhan ke tanah. Lambat laun, tentara bayaran yang kejam ini menjadi takut. Beberapa tentara bayaran yang tersisa memperlambat kecepatan serangan mereka, dan gelombang muncul di hati mereka yang keras dan dingin. Sial, apakah orang ini masih manusia? Saat ini, tubuh Li Dong berlumuran darah. Itu semua milik musuh. Dia membuka dan menutup, dengan daya tembak penuh, tentara bayaran ini sama sekali bukan lawan, dan mereka hampir saling membunuh dengan satu gerakan. Wajahnya berlumuran darah, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, seperti dewa perang berlumuran darah, yang sama sekali tidak tahu apa itu kelelahan dan kelelahan. Dia terus melambaikan pedang di tangannya, dengan sembrono memanen kehidupan. 1, 2, dia hanya akan menyerah jika semua musuh di sini sudah mati. Sialan, bunuh dia dengan cepat. Petik 2. Saat ketakutan menyebar, seseorang di antara tentara bayaran segera meraung keras. Tapi, tidak ada gunanya. Tidak ada lawan Li Dong. Dia seperti serigala memasuki kawanan domba, ini adalah pembantaian. Tentara bayaran ini menyesalinya. Mereka menyesali mengapa mereka membuang senjata mereka dan menggunakan taktik kerumunan untuk membunuh tentara Tiongkok. Sekarang tampaknya mereka hanyalah sekelompok domba yang mencoba membunuh serigala, dan mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Hanya saja penyesalan tidak membantu. Hanya ada jalan buntu yang menunggu mereka. Apakah ini kekuatan kepala suku yang sebenarnya? Itu terlalu ganas, layak menjadi dewa perang timur, begitu kuat. Zhao Bin bersandar ke sudut dan mencondongkan tubuh untuk menonton adegan ini dengan ekspresi takjub. Ketua benar-benar orang yang bisa melakukan keajaiban. Hanya dia yang bisa menyelesaikan tugas ini. Petik 2. Bahkan, Li Dong hampir kehilangan akal saat ini. Dalam benaknya, dia mengingat wajah tersenyum dari saudara-saudara di ketentaraan itu. Namun, saudara-saudara itu jatuh ke sini selamanya, dan tidak pernah bisa kembali ke pedesaan. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan niat membunuh, dia ingin melampiaskan, harus melampiaskannya, jadi dia ingin membunuh. Puff. Li Dong menikam belati jauh ke dalam jantung tentara bayaran, lalu mengangkat kepalanya dan meraung. Hiu harimau, keluar dan mati. Bab 3273. Aduh. Hiu macan di depan jendela meletakkan gelas anggur di tangannya dan mendesah pelan. Sepertinya aku tidak akan mati,
dan mereka tidak akan membiarkan itu pergi. Tentara Cina ini, mereka adalah sekelompok orang gila. Bell mendesah kagum. Lebih dari selusin orang bertarung dengan rekor bencana melawan ribuan pasukan di pihak hiu harimau. Harus dikatakan bahwa ini sungguh tidak bisa dipercaya. Para prajurit Huaxia itu, masing-masing dari mereka, hanyalah satu musuh melawan 100. Hiu harimau mengerutkan kening, berbalik, menatap Bell, dan berkata-kata demi kata, tidak peduli apa yang terjadi pada tentara Tiongkok di lantai 3, kita telah kalah perang ini. Apakah kita kalah? Tanya Bell. Dia mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, selama tentara bayaran di lantai 3 belum mati, kita tidak dianggap pecundang, dan, jangan lupa, kita masih punya kartu truf. Kita kalah. Husa terlihat sedikit sedih sambil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia menghela nafas pelan. Dari sudut pandangku, perang ini telah sepenuhnya dikalahkan. Karena kekayaan keluarganya hampir musnah, bahkan jika dia memenangkan perang ini, kerugiannya terlalu berat. Jenderal Hiu Harimau, kamu lebih rapuh dari yang aku bayangkan. Bell melipat tangannya di dadanya, menatap Jenderal Munda dengan mata yang menakjubkan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Sejauh ini, itu hanya bisa dianggap sebagai hasil imbang, jadi, Tuan Bell, bukan terserah Anda untuk memerintahkan saya bagaimana cara bertarung. Wajah menunjukkan ekspresi marah, minum. Baiklah. Bell mengangguk dan bertanya dengan santai, jadi, apa rencanamu selanjutnya? Karena aku kalah, aku berencana untuk pergi dari sini. Hiu harimau melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Orang kepercayaannya Kled yang berdiri di belakangnya perlahan mengangkat kepalanya. Beberapa saudara di belakang Kled juga mengangkat kepala dan menatap langsung ke arah Bell. Tampaknya tidak ada sedikit pun niat membunuh yang menyelimuti, sebaliknya, seolah-olah dia sedang melihat pemimpinnya, menunggu perintah dikeluarkan. Sangat aneh. Namun, hiu harimau memunggungi mereka dan tidak melihat perubahan ekspresi orang-orang ini. Seringai muncul di mata Bell. Dia dengan ringan menepuk debu di pakaiannya, dan berkata dengan penuh arti. Ketika situasinya tidak menguntungkanmu, kamu akan membunuhku, bukan? Ya, aku akan membunuhmu. Dengan tatapan tetap, dia berteriak dengan keras. Dia melambaikan tangannya dengan keras, tetapi tembakan dan pembunuhan prajurit pribadi yang diharapkan Bell tidak terjadi. Sebaliknya, bagian belakang kepalanya ditahan oleh pistol dingin. Pada saat ini, hiu harimau benar-benar terpana. Otaknya sedikit di luar kendali, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa bukan Bell yang membidik senjatanya, tapi dirinya sendiri? Bukankah saudara-saudara di belakang saya mematuhi perintah saya dengan sepenuh hati? Mengapa? Hiu harimau berdiri di sana dengan tak percaya, ekspresinya dengan cepat meredup. Dia bukan orang bodoh, jika dia tidak tahu bahwa Bell membeli orang kepercayaannya, dia bisa dianggap hidup seperti anjing selama ini. Jenderal Hiu Harimau, kamu tidak baik melakukan ini. Bell berkata dengan senyum tipis. Aku telah memberimu persyaratan yang begitu murah hati, dan setiap kali aku membuat kesepakatan, aku akan membiarkanmu memanfaatkannya, tapi biarkan Anda mengorbankan seorang prajurit kecil. Itu hanya seekor kuda. Petik 2. Hiu harimau tidak berbicara, wajahnya sangat pucat. Dia menghitung semuanya, tetapi dia tidak menghitung bahwa dia akan dikhianati oleh bawahannya. Hasil seperti itu membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Ada pepatah terkenal di Huaxia, yang disebut balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Kamu bisa mengkhianatiku demi uang, tetapi orang kepercayaanmu tidak bisa mengkhianatimu demi uang. Bell perlahan duduk di sofa sebaliknya, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan sedikit bergoyang, menyilangkan kaki Erlang, katanya sambil tersenyum. Bab 3274. Bunuh Bell, antibiotik untuk virus super itu milikmu. Inilah yang telah lama dipertimbangkan oleh hiu harimau,
selama dia membunuh Bell dan mendapatkan antibiotiknya, dia akan mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Dalam hal itu, dia dapat menggunakan kekayaan ini untuk memperluas wilayahnya, dan dengan mudah mendominasi seluruh segitiga beracun. Adapun kemarahan imperialisme AS, dia tidak pernah mempertimbangkannya. Selama dia punya uang, dia bahkan bisa mendapatkan bom nuklir. Saat itu, sejumlah uang akan dibagikan kepada klet dan tentara lainnya. Adapun berapa banyak yang harus diberikan, itu tergantung pada suasana hatinya. Mungkin setiap orang memiliki 200.000, 500.000, atau bahkan 1 juta dolar. Kekayaan semacam ini mungkin tidak dapat menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir seumur hidup untuk prajuritnya sendiri, tetapi setidaknya dapat disia-siakan untuk waktu yang lama. Ditambah dengan ibadah mereka dan mengikuti diri mereka sendiri, harus mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dengan sukses. Bagaimanapun, yang ideal itu indah, tetapi kenyataannya kurus. Dia tidak punya kesempatan. Orang kepercayaannya, Kret, menodongkan pistol ke belakang kepalanya. Meskipun Hiu Macan sedang marah saat ini, dia tidak berani bergerak. Bahkan ada lapisan keringat dingin yang merembes keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia marah, dia tidak mau, dia bingung, dan dia juga ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Klet dan yang lainnya mengkhianatinya. Mungkinkah sedikit uang benar-benar membelinya? Hiu Harimau tahu bahwa dia telah benar-benar kalah dalam pertempuran ini, tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak yakin, berdamai, dan tidak mau menyerah. Dia menenangkan suasana yang berantakan, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, menatap Bell, dan bertanya kata demi kata. Berapa banyak yang kamu bayar untuk mereka? Kamu juga bisa menebaknya. Hiu Harimau berkata sambil tersenyum. 1 juta dolar, tidak. Bell menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. 10 juta. Hiu Harimau menggerakkan sudut mulutnya. Jika demikian, Bell terlalu murah hati, bukan? Aku benar-benar tidak kekurangan uang di sini. Bell menyesap anggur merah, memandangi Hiu Macan, seolah melihat orang idiot. Tapi, dana yang disetujui atasanku tidak tertiup angin kencang, menurutmu? Aku menghabiskan uang seperti orang bodoh. Kalau begitu kamu. Petik 2. Aku baru saja memberi mereka masing-masing 10.000 dolar. Seringai muncul di mata Bell. 10.000 dolar. Aku tidak percaya. Hiu Harimau merasa seolah-olah seseorang telah menikam jantungnya. Harga ini terlalu murah, bukan? Tentu saja lebih dari 10.000 dolar AS. Selain itu, saya juga memberi mereka informasi yang sangat berguna, tidak, itu harus dikatakan sangat berharga. Kata Bell sambil tersenyum. Informasi apa? Kamu kaya. Bell memandang Hiu Harimau dengan ekspresi aneh. Bunuh aku, dan kamu bisa mendapatkan penawar antibiotik, dan kemudian kamu bisa menjadi sangat kaya, kan? Petik 2 titik. Petik 2. Hiu Harimau tidak bisa berkata apa-apa, dan dia harus mengatakan bahwa semua yang dikatakan Bell membuatnya tidak dapat membantah. Kali ini, kami mendirikan laboratorium biokimia di segitiga racun dan menyuntik agen wanita China dengan virus baru yang kami kembangkan. Alasan mengapa saya meminta Anda untuk bekerja sama adalah karena saya bekerja dengan Anda selama bertahun-tahun sebelumnya. Petik 2. Bell berkata dengan ringan, kami telah membangun reputasi yang baik di antara kami. Meskipun kali ini telah menyebabkan Anda sedikit kerugian, Anda dan bawahan Anda dapat memahami kesulitan saya. Pikirkan, apakah mereka akan merasa kedinginan, apakah mereka akan putus asa, apakah mereka akan memperlakukanmu kebencian. Petik 2. Gumam Hiu Harimau, tidak dapat berbicara. Karena dia menemukan bahwa jika itu dia, pasti akan ada kebencian. Dan dia tidak pernah memikirkan hal ini. Bab 3275. Tentu saja, karena mereka semua adalah orang sungguhan. Ya, Klet sangat mengagumimu, tapi dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Jenderal Hiu Harimau telah berubah,
berubah menjadi hewan berdarah dingin yang bisa meninggalkan segalanya demi keuntungan. Bel memandang hiu harimau dengan sinis, lalu, mengapa dia masih tetap setia padamu? Mengapa mereka tidak membunuhmu, lalu ambil rejeki nomplok ini dan nikmatilah? Tanda tanya. Setengah seumur hidup, dalam menghadapi kepentingan mutlak, kesetiaan apapun hanyalah lelucon. Jenderal Hiu Harimau, tidakkah kamu mengerti kebenaran ini? Tubuh hiu harimau melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik perlahan. Dia mengabaikan moncong hitam pistol di depannya, dan menatap lekat-lekat ke mata Kled, seolah dia ingin melihat menembusnya. Dan Kled, kali ini, tidak menundukkan kepalanya, tetapi menatapnya dengan ekspresi tenang. Apa yang dia katakan itu benar. Kamu mengkhianatiku demi uang. Petik 2. Hiu macan menatap Kled dan bertanya kata demi kata. Kelai menatapnya dengan tatapan kosong, dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak, Jenderal, kamu mengkhianati kami, bukan kami yang mengkhianatimu. Saudara kami, dapatkan uang. Mengapa Anda harus mendapatkan uang yang diperoleh dari kehidupan saudara kita? Clay berhenti, lalu melanjutkan. Jika Anda ingin mengambilnya, uang itu akan menjadi milik kami. Awalnya saya berencana untuk membaginya dengan Anda. Kamu, hiu harimau ingin menjelaskan. Cukup, Jenderal. Kled menyela acuh tak acuh, berikan pada kami. Berapa? 100.000, 200.000, 1 juta. Tahukah Anda, selain uang, kami juga membutuhkan kepercayaan Anda, tapi Anda tidak mempercayai kami, Anda tidak akan menepati janji Anda tidak akan memenuhi janji Anda kepada kami, Anda bahkan berencana untuk mengambil rejeki nomplok itu untuk diri Anda sendiri. Hiu harimau tiba-tiba bangkit memerah, dia berteriak. Dia bersumpah bahwa dia benar-benar tidak berniat mengambil semuanya sendiri. Hiu macan meraung keras, tetapi melihat penampilan Kled yang sangat acuh tak acuh, dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, mereka tidak akan mempercayainya. Dia tahu bahwa bawahannya ini telah sepenuhnya dicuci otak oleh Bel dan sepenuhnya mengkhianatinya. Ini konyol dan tak berdaya. Tuan Bel memanfaatkan kita, tetapi dia selalu menegosiasikan persyaratan dengan kita secara terbuka. Dia tidak akan menipu kita, apalagi mengambilnya sendiri. Kled menatap hiu harimau, jadi, jika saya harus memilih, saya akan memilih untuk berdiri di sisi Tuan Bel. Petik 2. Jadi, maaf, Jenderal. Setelah dia mengatakan ini, para prajurit di belakangnya mengangkat senjata mereka dan menunjuk ke arah hiu macan. Melihat ini, wajah hiu harimau menjadi pucat pasi. Dia benar-benar dikalahkan, benar-benar dikalahkan. Dia kalah karena dia tidak mengerti hati orang, dia tidak tahu bagaimana berempati, dan dia kalah karena lawannya adalah Bel, yang sangat kaya di kota. Hanya dengan uang 10.000 rupiah, dia membeli orang kepercayaannya. Itu orang kepercayaannya yang sudah 10 tahun bersamanya, konyol dibeli begitu saja. Jenderal, tolong beritahu saya nomor akun dan kata sandi Anda, dan saya akan memberi Anda yang bahagia. Kata Klein dengan dingin. Dia tidak sabar untuk mendapatkan semuanya dari hiu harimau. Selama hiu harimau mengungkapkan kata sandinya, dia bisa mendapatkan banyak uang dan berhasil mewarisi semua angkatan bersenjata hiu harimau. Mulai sekarang, dia akan menjadi bos, dia akan menjadi Kled yang terkenal di dunia, salah satu panglima perang teratas di segitiga beracun. Mendengar ini, hiu harimau tertawa, dan dia menatap Klein dengan ekspresi aneh. Aku membawamu keluar, menurutmu, aku tidak mau mengatakan, kamu bisa membuatku berbicara. Bab 3276. Aku ingin mencobanya, kata Kelly dingin. Benarkah? Hiu harimau mendengus dingin, seolah dia sudah duduk dan siap untuk tidak berbicara. Kled. Bel tiba-tiba berkata, saya memberi kalian masing-masing 10.000 dolar AS karena kalian bisa mendapatkan kekayaan yang setidaknya memungkinkan kalian untuk hidup nyaman selama sisa hidup kalian.
tetapi jika dia menolak untuk mengatakan apapun, saya akan memberitahu kalian. Nanti, tambahan $1 juta untuk kalian masing-masing. Terima kasih banyak, Tuan Bell atas dukungan Anda. Kled membungkuk sedikit. Setelah itu, dia memutar pergelangan tangannya dan melangkah lebih dekat ke hiu macan. Jenderal, tolong beritahu saya nomor akun dan kata sandi Anda. Anda juga mendengarnya. $1 juta, jumlah ini cukup bagi kami untuk hidup selama sisa tahun ini. Hidup kita itu hilang. Petik 2. Kulit hiu harimau berubah drastis, dan tubuhnya bergoyang keras, hampir tidak bisa berdiri. Kled, kamu. Petik 2. Bang. Kled memukul hiu harimau dengan keras di dahi dengan gagang senjatanya, dan kepalanya langsung berdarah. Mau bicara? Tanya Claire dingin. Mimpi. Bang bang. Katakan. Tidak. Bang 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 bang. Tentara lain juga bergabung, memukuli jenderal yang mereka sumpah akan layani sampai mati. Bell mengayunkan anggur merah dengan ringan, dan menyaksikan pemandangan itu dengan acuh tak acuh, tidak mengasihani hiu macan, atau bersimpati pada Kled yang sedang digunakan. Menggunakan. Dunia ini dimaksudkan untuk saling menggunakan, itu hanya tergantung pada tujuannya. Benarkah orang seperti Kled sangat marah karena ditipu oleh hiu macan? Tentu saja tidak mungkin. Bell sangat jelas tentang apa yang dipikirkan orang-orang ini. Hanya ada satu alasan mengapa orang seperti Kled menjadi seperti ini, yaitu dia telah memberikan manfaat yang cukup untuk membuat mereka terkesan. Uang adalah sumber kejahatan. Kalimat ini, Bell selalu menganggapnya sebagai kebenaran. Upah ketamakan adalah kematian. Demi uang, pikiran orang akan hilang, dan itu juga bisa mengubah orang yang bersih dan suci menjadi setan. Bell memanfaatkan ini dan membeli jiwa para prajurit ini, mengubah jalan buntunya sendiri menjadi jalan buntu hiu macan. Kemudian Bell melihat ke luar jendela. Di luar, tembakan semakin berkurang, yang berarti perang di luar akan segera berakhir. Menurut perkiraanku, musuh di lantai 3 akan segera datang, kan? Yang mengatakan, sudah waktunya untuk masalah ini berakhir. Ledakan. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di dalam ruangan. Itu adalah hiu harimau yang memanfaatkan kekacauan itu dan mengambil pistol seorang prajurit dan menarik pelatuknya ke arah dagunya. Peluru menembus bagian atas kepala, menyemburkan kanopi darah yang besar. Dia membunuh dirinya sendiri. Melihat ini, Klein panik, dengan cepat mengambil pistolnya, dan mengguncang tubuh hiu macan dengan kuat, seolah berusaha menyelamatkannya. Kematian Tiger Shark berarti tidak mungkin lagi meminta kombinasi yang aman darinya. Klein sangat tidak mau mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar jika dia tidak bisa mendapatkannya. Oke, Kled. Bell sedikit mengernyit, tidak puas dengan perilaku Kled. Dia sudah mati. Jangan khawatir, aku tidak akan kehilangan 1 sen pun dari $1 juta untukmu. Melecehkan orang mati, ini tidak baik. Bagaimanapun, hiu harimau telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Meskipun dia sudah mati sekarang, melihat mayatnya dianiaya, Bell merasa sedikit tidak sopan. Terima kasih, Tuan Bell. Semua orang membungkuk pada Bell. Kamu tetap di sini. Jika musuh bergegas, bunuh mereka, kata Bell. Ya, setelah Bell selesai berbicara, dia langsung berjalan ke kamar sebelah. Klein dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, tetapi dengan cepat bergerak, menempati semua posisi yang menguntungkan di pintu masuk lantai 6. Ada banyak antisipasi dan kegembiraan di hati setiap orang. Mereka tahu bahwa selama hari ini berlalu, mereka semua akan menjadi sedikit kaya dan cukup makan. Mulai sekarang, tidak perlu menjalani kehidupan menjilat darah seperti itu. Sungguh keinginan yang luar biasa. Bab 3277. Dia datang ke ruangan, Bell mengeluarkan komunikator, membukanya, dan berkata dengan hormat. Yang Mulia Aaron, saya sudah menyiapkan semua yang Anda pesan, tolong pimpin saudara-saudara. Tunggu diam-diam untuk sementara, dan setelah beberapa saat, saya akan memimpin Dewa Perang Timur itu dan memusnahkannya dalam satu gerakan.
Petik 2. Selama Dewa Perang itu terbunuh, tentara Tiongkok yang tersisa tidak akan berguna. Petik 2. Yang Mulia Don, jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Petik 2. Setelah meletakkan telepon, Bel menghela napas lega, lalu menemukan botol baja kecil dari ruangan. Vial ini berisi serum antibiotik untuk virus super. Sebelum mencapai kerjasama dengan Tiger Shark, benda ini telah disimpan di tangan Tiger Shark. Hanya dengan cara ini Tiger Shark tidak dapat melepaskan upaya untuk menggunakan angkatan bersenjata untuk berperang melawan tentara Tiongkok. Sekarang hiu macan sudah mati, benda ini harus diambil kembali. Tahukah Anda, antibiotik di dalamnya adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Kemudian, tembakan di luar hampir berhenti, dan Bel mendengarkan dengan seksama. Detik berikutnya, dia dengan hati-hati memasukkan botol baja kecil ke dalam sakunya, dan kemudian langsung berlari menuju jendela. Ledakan. Pada saat ini, dengan suara keras, pintu ditendang hingga terbuka. Semburan debu yang menyengat tersapu, dan sesosok berwarna merah darah bergegas masuk dari pintu, seperti Raja Iblis dari neraka Shuro. Dia, tentu saja, adalah Li Dong. Bang! Pada saat itulah Bel melompat, memecahkan kaca jendela, dan jatuh ke bawah. Begitu Li Dong masuk, matanya menyapu, dan dia melihat sesosok tubuh menabrak jendela dan melompat ke bawah. Meskipun Li Dong bermata merah, kewarasannya tidak hilang. Dia baru saja melihat tubuh hiu macan di luar, yang berarti antibiotiknya ada pada orang ini. Wajah Li Dong acuh tak acuh, dan dia juga bergegas dan melompat ke jendela. Jelas, hiu macan itu terbunuh. Dan begitu dia mati, orang yang membunuh hiu macan secara alami akan mengambil penawar antibiotiknya. Li Dong tidak boleh membiarkan ini terjadi. Misi mereka kali ini adalah untuk membunuh hiu macan, mendapatkan penawar antibiotik, dan membunuh setiap pejuang biokimia yang muncul, menghancurkan ambisi Amerika Serikat untuk mendirikan laboratorium biokimia di segitiga beracun. Sekarang hiu macan sudah mati, tetapi antibiotiknya belum didapat, artinya mawar putih selalu menghadapi kematian, dan Huaxia juga menghadapi ancaman virus super baru yang menakutkan. Jadi Li Dong tidak bisa membiarkan pihak lain mengambil antibiotik apapun yang terjadi. Sosok itu jatuh, dan di bawahnya ada atap rumah semen. Bel jatuh ke tanah dengan cepat, berguling-guling di tanah, dan menghilangkan kekuatan jatuhnya, sebelum berlari dengan cepat. Li Dong juga mendarat di tanah tepat di belakangnya, dengan tubuh yang mantap namun ringan, melanggar hukum fisika dan langsung mengejarnya. Keduanya, satu di depan yang lain, berlari kencang di atas atap beton dari satu gedung ke gedung lainnya. Kecepatan mereka cepat, seperti dua bayangan hantu, mereka dengan cepat keluar dari gedung ini, bergegas ke hutan, dan kehilangan jejak dalam sekejap. Setelah pengejaran seperti itu berhenti setelah 2 menit. Tapi saat ini, mereka sudah berada di kedalaman hutan. Matahari bersinar melalui celah dedaunan, menambahkan sentuhan kehidupan ke seluruh hutan yang gelap. Li Dong menatap pria barat itu dengan punggung menghadap ke arahnya, tanpa ekspresi. Serahkan barang-barang itu. Mendengar kata-katanya, Bel berbalik perlahan. Dia memandang Li Dong, menyeringai, dan berkata dalam bahasa Cina yang agak canggung. Dewa Perang Timur, kamu adalah pria yang terhormat dan kuat, aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Mati. Li Dong menoleh ke belakang belati itu, menendang tanah dengan kaki kanannya, tiba-tiba meluncur keluar. Hatinya masih penuh dengan niat membunuh saat ini, dia ingin membunuh. Bunuh orang barat ini di depanmu. Bunuh orang yang membunuh hiu macan, bunuh orang yang minum penawar antibiotik. Bab 3278. Haha, waktu yang tepat, biarkan aku melihat seberapa kuat Dewa Perang Timur yang terkenal itu. Bel tertawa, memegang pedang, dan menyapanya. Dentang. Saat belati bertabrakan dengan pedang, percikan api yang menyilaukan menyala. Kekuatan besar meletus, dan mata Li Dong langsung membeku.
Kekuatan pantulan ini benar-benar di luar imajinasinya. Sangat kuat. Kekuatannya bahkan telah melampaui kekuatan Chen Xiaodao dan mencapai alam yang luar biasa. Maksudnya itu apa? Artinya kekuatan orang barat ini tidak lagi lebih lemah dari raja, bahkan mungkin mengungguli dia. Penemuan ini membuat Li Dong merasa sedikit sulit dipercaya. Dia selalu berpikir bahwa di antara para pejuang biokimia Kekaisaran Amerika, hanya ada Aaron, seorang pejuang supergenetik, tetapi sekarang, yang kedua muncul. Mungkinkah pihak lain sudah bisa memproduksi masal level master ini? Jika demikian, bahkan jika Li Dong, sebagai dewa perang di timur, memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, tidak mungkin baginya untuk melawan orang kuat setingkat ini dengan banyak orang. Dalam hal ini, Huaxia akan menghadapi krisis yang lebih mengerikan. Setelah keduanya bertabrakan, Li Dong tidak bergerak, sementara Bel mundur 3 langkah sebelum berdiri diam, lengannya mati rasa untuk beberapa saat. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Timur, kekuatan yang sangat kuat. Bel memandang Li Dong dengan kaget. Dia akhirnya tahu apa yang begitu menakutkan tentang Li Dong. Kekuatan itu sangat menakutkan. Tahukah Anda, tubuhnya telah diperkuat hingga hampir melampaui manusia, tapi dia hampir tidak bisa mengalahkan Li Dong. Dewa Perang Timur benar-benar sesuai dengan reputasinya. Wajah Li Dong agak jelek. Saat ini, dia hanya memikirkan tujuan pihak lain membawanya ke sini. Tidak ada keraguan bahwa alasan mengapa pihak lain berani melakukan ini pasti untuk melakukan penyergapan untuk membunuhnya di sini. Satu pejuang biokimia super tidak cukup, tetapi bagaimana jika ada 10 atau 8 lagi? Tapi meski begitu, Li Dong tidak punya rencana untuk melarikan diri, dia harus mendapatkan antibiotik. Terlebih lagi, meski lawan memiliki banyak petarung supergenetik, Li Dong akan bertarung dan membunuh mereka semua. Hanya dengan cara inilah ambisi para politisi barat itu dapat dihancurkan sepenuhnya. Bahkan jika dia terluka parah atau bahkan meninggal karena ini, Li Dong tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Membela negara dan rakyat adalah tugasnya. Setelah Bel selesai berbicara, dia juga tidak tersentak sedikit pun, tetapi malah meledak dengan niat membunuh yang lebih kuat. Mati. Merasakan niat membunuh pihak lain, Li Dong berteriak dengan dingin dan bergegas maju. Belati di tangannya menebasnya dengan sangat keras, seolah-olah itu menghancurkan waktu dan membuat udara mandek. Ding! Bel dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, dan begitu pedang itu menyentuhnya, lengannya merasakan guncangan hebat lagi. Segera setelah itu, kecepatan Li Dong bahkan lebih cepat, dan belati itu memotong ke samping lagi, seolah ingin memotong kepala Bel menjadi 2. Bel mendengus dingin, pedang itu tiba-tiba berputar, menggambar setengah lingkaran di udara, dan dengan dentang, mendorong serangan Li Dong ke samping. Segera, dia melangkah maju dengan kaki kirinya, dan dengan kemiringan ke depan yang mencengangkan, pedang di tangannya menusuk ke arah Li Dong seolah-olah itu menjadi hidup. Ding ding ding. Suara mendesing. Belati Li Dong mengenai pedang kuat Bel 3 kali berturut-turut. Hanya dengan 3 pukulan ini, kecepatan Bel langsung diperlambat. Detik berikutnya, belatinya yang seperti ular tiba-tiba berubah arah dan mengenai ketiak Bel secara langsung pada sudut yang luar biasa. Serangan ini sangat indah, menghindari serangan Bel dan mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Jika Bel kembali ke pertahanan, dia pasti akan tertusuk di ketiak oleh pukulan Li Dong. Hanya dalam sekejap, Bel membuat keputusan. Saya melihat lengannya tiba-tiba gemetar, dan pisau umum diayunkan, mencoba menahan kecepatan belati Li Dong, dan dengan cepat mundur. Tapi dengan cara ini, Bel jatuh ke dalam keadaan pasif. Benar saja, saat Bel kembali ke pertahanan, Li Dong mendengus dingin, dan langsung melesat pergi. Bab 3279. Melihat ini, Bel tidak bisa menahan keterkejutannya. Entah itu kecepatan, kekuatan, atau keterampilan bertarung,
Dewa Perang Timur ini bisa dikatakan pertama kali menghadapi lawan yang begitu menakutkan setelah menjalani modifikasi genetik super. Kekuatan semacam ini, bahkan Aron, yang sedikit lebih kuat darinya, sulit ditandingi. Sungguh tak terbayangkan bahwa hanya dengan mengandalkan diri sendiri, seseorang dapat mengembangkan kekuatan sedemikian rupa. Dewa Perang Timur ini terlalu menakutkan. Meskipun terkejut di dalam hatinya, reaksi Bel tidak lambat, tetapi dalam sekejap mata, dia menyamping menghindari belati penyerang Li Dong yang ganas. Oh, belati itu gagal menembus tubuh Bel, tetapi ketika belati itu berubah arah, belati itu meninggalkan jurang yang dalam di pohon besar. Jelas, jika pukulan ini jatuh pada Bel, itu mungkin akan memotongnya menjadi dua di tempat. Bang! Dengan kail kaki kanannya, Bel mengangkat sepotong kayu di tanah, dan dengan kaki kanannya, dia membanting ke arah Li Dong. Tendangan ini sangat kuat, bahkan jika Li Dong memotong kayu, dia akan terluka oleh kaki kanan Bel, jadi dia menghindari serangan Bel dengan jentikan ringan, dan menyerang sisi kiri Bel. Reaksi Bel lebih cepat, tubuhnya, seolah-olah syarat dengan pegas, tiba-tiba berbalik 45 derajat, dan dengan postur yang sangat aneh, dari atas ke bawah, dia langsung memukul wajah Li Dong. Mencari kematian. Li Dong sangat marah ketika melihat pria ini begitu sombong mengandalkan sepotong kayu. Dengan minuman ringan, dia mengayunkan belati dan memotong separuh kayu menjadi dua. Tepuk, ledakan. Kayu dipotong oleh belati, Li Dong menendang kaki kirinya dengan keras, dan menendang dada Bel dengan kaki kanannya dengan tekanan tinggi, menendangnya keluar dan menabrak pohon besar. Sebenarnya, Bel sudah mundur saat Li Dong baru saja menendangnya, tapi kecepatan Li Dong terlalu cepat untuk dia hindari. Namun, di bawah usahanya untuk mengelak, meskipun tendangan Li Dong mengenai dadanya, kekuatannya telah berkurang 5 poin. Meskipun akan ada semburan sesak dada dan rasa sakit di dadanya, itu tidak akan mempengaruhi efektivitas tempurnya. Setelah menderita kekalahan yang begitu membosankan, Bel menjadi lebih bersemangat. Anda tahu, yang melawannya adalah Dewa Perang Timur. Di masa lalu, dia hanyalah seorang prajurit ulung dengan sedikit kungfu, tapi sekarang, dia bisa bertarung melawan Dewa Perang Timur, yang membuat Bel terasa tidak nyata. Li Dong mendengus dingin, dan sekali lagi menebas Bel di depannya dengan belati di tangannya. Kali ini, apakah itu kekuatan atau kecepatan, itu telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan Bel tidak dapat menghentikannya, meskipun kekuatannya hebat, tetapi tidak sebaik Li Dong yang meledak dengan kekuatan penuh. Dengan cara ini, dalam konfrontasi head-to-head antara master semacam ini, Anda akan menderita kerugian besar. Setelah 1 menit, ledakan. Bel menangkis belati Li Dong, tapi Li Dong meninju dadanya dan menerbangkannya. Punggungnya membentur pohon besar, tenggorokannya manis, dan darah sudah meluap dari sudut mulutnya. Selama beberapa menit pertempuran, tubuh Bel dipotong 3 kali oleh belati Li Dong, dan dia dipukul 2 kali dan ditendang sekali. Kerusakan seperti itu tidak ada artinya bagi prajurit super genetik seperti dia, dan dia dapat pulih dengan cepat. Namun, ia terkejut menemukan bahwa lukanya tidak bisa sembuh. Sepertinya ada kekuatan aneh yang menekan perbaikan genetiknya. Ini secara langsung menyebabkan penurunan serius dalam kekuatan fisiknya saat ini, dan kecepatan serta kekuatannya sangat terpengaruh. Apa yang terjadi di sini? Bel terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia tahu betul jika dia terus seperti ini, dia akan dipenggal di sini oleh Li Dong. Hingga saat ini, Bel sangat yakin bahwa jarak kekuatan antara dia dan Dewa Perang ini sangat besar, dan dia tidak bisa mengalahkan Li Dong. Bab 3280. Sialan, itu belatinya. Ada yang salah dengan belati di tangannya. Petik 2. Bel dengan cepat menemukan masalahnya, dan wajahnya sangat jelek. Jika bukan karena lukanya tidak bisa sembuh, dia tidak akan kalah begitu cepat, dan dia akan terus bertarung melawan Li Dong. Tapi sekarang, dia harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun,
Bel tahu betul bahwa bahkan jika dia ingin melarikan diri sekarang, Dewa Perang tidak akan membiarkannya berhasil melarikan diri. Kami hanya bisa bertarung sampai Aron dan yang lainnya datang. Dia merasa sedikit menyesal sekarang. Jika dia tahu bahwa Dewa Perang Timur sangat menakutkan, dia seharusnya tidak bertarung dengannya di sini, tetapi membawanya langsung ke tempat yang telah disepakati. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Kami hanya bisa terus berjuang keras. Li Dong melihat Bel dan menemukan bahwa prajurit super genetik ini hampir habis. Tampaknya belati khusus yang dibawanya dapat menyebabkan kerusakan besar pada prajurit biokimia. Selama mereka kehilangan kemampuan penyembuhan yang mengerikan itu, di mata Li Dong, ancamannya akan sangat berkurang. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Timur, kuat, tetapi jika kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini, kamu terlalu naif. Petik 2. Bel tertawa liar, dan kemudian, di bawah tatapan Li Dong, dia mengeluarkan tabung darah merah dari sakunya cairan, minum saja dalam sekali teguk. Melihat tindakannya, Li Dong menyipitkan matanya. Dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia bisa menebak bahwa yang dilakukan pihak lain mungkin meminum ramuan yang merangsang potensi. Karena Bel sekarang dalam keadaan kelelahan dan terluka parah, jika dia tidak merangsang potensinya, Li Dong dapat membunuhnya dalam waktu kurang dari 1 menit jika dia terus bertarung. Dia harus. Kekuatan Li Dong benar-benar di luar imajinasinya. Seperti yang diharapkan Li Dong, situasi Bel saat ini sangat buruk. Belati Li Dong diolesi dengan semacam obat, yang secara khusus menahan gen biokimianya, dan kemampuan penyembuhan diri Bel yang kuat ditekan. Setelah pertarungan barusan, semangatnya telah turun menjadi sekitar 30% dari momen puncaknya. Jadi sekarang dia tidak bisa mengalahkan Li Dong sama sekali. Tapi dia tidak bisa melarikan diri, tidak peduli apa yang harus dia dukung sampai Aron dan yang lainnya tiba. Satu-satunya cara adalah meminum ramuan untuk mengeluarkan potensi sepenuhnya. Hanya dengan cara ini dia bisa melawan Li Dong. Meskipun melakukan hal itu akan meninggalkannya dengan gejala sisa yang sangat mengerikan, bahkan sebagai prajurit super genetik, akan sulit baginya untuk menanggung konsekuensi semacam itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Setelah meminum cairan merah, tubuh Bel mulai bergetar hebat, dan urat di lehernya menonjol. Petik 2. Dia meraung menyakitkan, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya sudah merah. Dalam waktu singkat, dia merasa energi dan semangatnya telah kembali ke kondisi puncak, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada di masa kejayaannya. Bel bisa merasakan darah di tubuhnya yang sudah mencapai titik didih. Aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya meletus darinya. Perasaan yang luar biasa. Bel tampak mabuk, dan dia menatap Li Dong lagi, menyeringai aneh. Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari Bel dan senyum aneh di wajahnya, Li Dong menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka pihak lain bisa terus merangsang potensinya sendiri seperti ini. Dari fluktuasi aura yang terpancar dari Bel, Li Dong dapat menyimpulkan bahwa Bel saat ini telah melampaui Aron yang melawannya terakhir kali. Menarik. Tampaknya para politisi di barat itu benar-benar menghabiskan uang mereka. Petik 2. Li Dong mencibir, tapi, apakah menurutmu kamu bisa bersaing denganku? Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu setelah mengeluarkan potensimu. Petik 2 tanda seru petik 2. Bel menjilat bibirnya, tidak berbicara, dan langsung menyerang, melancarkan serangan. Pedang di tangannya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh tubuh Li Dong. Dia ingin membelah Li Dong menjadi 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.